Oke, kita lagi di Rumah Merdeka Indonesia bareng saya Pinut ya, dan samping saya ada anak keren banget. Kalau nggak salah usianya tuh sekarang berarti 16 ya? Iya. 16 tahun, kelas 7, 8, 9, 10. Kelas 10 di Manjombang. Nah, ini namanya siapa nih? Kita belum kenalan dulu. Namanya apa, Mas? Perkenalkan teman-teman, saya Muhammad Ismail. Bisa dipanggil Ismail atau Ismail. Mama juga bisa. Nah, Mael tuh kemarin tuh aku dapat kabar kan. Jadi ceritanya tuh kemarin aku sempat off dari Rumah Merdeka selama seminggu, dan ternyata pulang-pulang dari offku itu katanya Ismail ini mau bikin pameran yang aku pribadi tahu mendadak juga. Loh, pameran apa ya? Foto mbak lah, perasaan Mael tuh baru belajar tuh barusan tuh. Iya. Kalau nggak salah mungkin 6 bulan ya, 6 bulan hampir setahun ya. Iya. Hampir setahun inilah belajar fotografer, karena setahuku Ismail tuh sebelumnya fokus di pantomim yang depan layar gitu, tiba-tiba belakang layar. Nah, ini awal kenapa ada pameran ini gimana ya ceritanya? Jadi waktu saya mulai fotografi, saya foto-foto di sekitar jalan-jalan. Nah, terus waktu saya foto, saya bingung ini hasilnya ini saya apakan? Apakah kita taruh di Instagram atau ditaruh di mana? Tapi kayak saya merasa kayak kalau ditaruh Instagram mungkin ngikut masih sedikit, jadi gimana gitu. Jadi mikir-mikir, oh mau buat pameran aja. Terus saya ngobrol sama Safan mau mengadakan pameran ini. Nah, berarti kan emang karena awalnya bingung ya apa gitu fotonya. Iya. Karena selama ini orang-orang juga paling di post sehari selesai gitu kan. Maksudnya orang nggak bakal tahu nih ini karya siapa gitu kan, berapa lama gitu. Sehingga Ismail ada ide buat pameran. Nah, dari awal kan aku tanya pantomim kan. Nah, tiba-tiba suka fotografi gitu. Iya ceritanya. Sebenarnya fotografi ini udah lama banget sejak SMP. Cuman belum pernah didalami. Dulu waktu punya HP udah mulai buka motret ini motret itu. Cuman waktu masih fokus pantomim, jadi masih belum benar-benar tertarik. Setelah itu tahun kemarin sebelumnya bulan kapan saya lupa, itu saya memutuskan untuk beli kamera. Nah, itu saya mulai mencoba-coba itu kamera, lihat di YouTube ini gimana cara pakainya, misalnya saya coba nge-shoot, lama nge-shoot, sangat dilihat orang banyak itu, Beda-bedaan ya. Beda-bedaan banget sana. Nah, saya terus nyoba, ternyata enak juga. Nyoba dapat salah satu foto, nggak salah yang mana ya? Yang ini, saya sangat excited banget nih. Gimana rasanya? Aku jauh foto kayak gini deh, namanya studio gitu. Nah, ini saya mulai tertarik, akhirnya ya itu saya mengadakan pameran. Oke. Berarti emang dari awal udah suka banget, cuman belum ada alatnya dulu kan? Iya. Pas ada alatnya, ternyata lagi mendalami, lebih suka banget nih. Oke. Nah, perbandingan dulu kan kamu bilang depan layar. Depan layar, tiba-tiba belakang layar. Kalau hatimu tuh gimana? Meletaknya di tengah-tengah itu. Saya tuh kayak pengen difoto ya. Pengen jadi aktornya gitu. Iya. Ya, aku pengen foto juga deh. Pengen mulai melok maju juga. Waktu kemarin kalau nggak salah drama kolosal itu ya. Saya foto itu sambil rangkai. Jadi ingin merasakan juga jadi aktornya. Karena sebelumnya jadi aktor, tiba-tiba belakang layar. Iya. Oke, keren banget nih. Berarti prosesnya benar-benar merasakan dua-duanya. Yang awalnya depan, tiba-tiba belakang gitu. Jadi di belakang kamera tuh galau, pengen maju gitu. Nah, persiapan pameran ini berapa lama kamu mengumpulkan semua foto itu? Sekitar apa ya? Mungkin Idul Fitri hari tahun lalu ya? Tahun lalu Juni atau enggak Mei itu. Mulai nyari foto street. Tapi itu udah ada di pameran belum? Belum. Di pamerannya tuh waktu Januari. Kemarin. Baru banget dong. Iya, baru banget. Cuman emang kegalauannya mulai akhir tahun mungkin kayak pengen pameran gitu kan.
Nah, tiba-tiba kamu memberanikan diri tanpa ada, maksudnya kalau kita bikin pameran kan at least kita harus punya follower nih kalau pengen tahu karya kita dilihat orang gitu kan. Sedangkan kamu sebagai orang awam di fotografi gitu, keberanian itu dari mana munculnya ketika ayo pameran bosan dulu sopo gitu, lu piye iso keberanian itu? Karena lihat referensi atau lihat apa, jadi kan cari contoh pameran fotografi yang di Google, di mana di YouTube saya lihat, wih bener-bener keren gitu. Kalau aku bisa buat kayak gini kayak bener-bener pencapaian banget gitu loh. Jadi kayak ada sesuatu yang dihasilkan atas latihanku. Berarti ini kayak rapotan ya teman ya? Betul. Nah, rapotan katanya kamu kan juga belajar dari beberapa ahli di Jombang nih. Salah satunya juga Mas Ulin. Kalau nggak salah, kamu juga konsultasi ke beliau kan untuk pameran ini. Nah, ini ilmu apa nih yang bisa di-share ke teman-teman kalau misalkan ini dari Mas Ulin untuk semangat pameran ini itu apa? Kalau di Mas Ulin itu aku nyari cara-cara nyari fotonya. Jadi Mas Ulin itu kalau nyari foto itu bukan biasa terus nyari foto. Dan kalau biasanya ini juga malu gitu kan, punya orang. Kata Mas Ulin itu punya trik, yaitu dengan mencari biar kita tidak fokus pada orang-orang lain. Sampai pakai headset, pakai masker dan lain-lain. Ternyata waktu saya coba ya lumayan ampuh juga itu. Lumayan pede sendiri. Ya, pede sendiri. Jadi waktu saya nyoba motret depan orang itu kayak, wih ini benar-benar malu banget. Akhirnya awalnya sih. Jadi waktu nyoba ya lumayan. Jadi kebanyakan fotonya kayak gitu. Ini ya, kalau dari sistem foto ini ada foto pertama yang kamu suka banget nggak? Selain foto tadi yo? Foto ini, mbah ini. Oke, Pasar Pon gue. Ya, mbah ini saya ambil di Pasar Pon. Apa yang bikin kamu tertarik sama foto ini? Ya kaitan banget nuansanya orangnya tuh. Kayak apa? Berjuang jualan apa tuh namanya itu? Kebutuhan sehari-hari lah ya. Kebutuhan sehari-hari. Jadi foto itu bercerita gitu. Orangnya juga udah sepuh gitu. Kelihatan kayak ini udah banyak yang dialami oleh sama mbah-mbah ini. Nah ini kan persiapannya itu mendadak banget kan. Yang aku tahu pun kamu menyiapkan ini bertiga sama Mas Sopan ketika itu sama Mas Alvan. Itu untuk setting di sini gitu kan. Tapi yang kamu rasakan, aku kayak berjuang dewe gitu. Maksudnya ini benar-benar awal banget itu kebanggaannya gimana? Jadi awal banget antara deg-degan pasti. Ini siapa yang datang gitu kan. Terus ini persiapan dewean. Nanti ngecewain nggak ya? Itu gimana perasaan campur adiknya itu? Malah gak kepikiran sih. Yang penting ngaku aja sih. Karena banyak pikiran jadi nggak dipikirkan sih. Ngaku aja sih pokoknya. Mungkin beda cowok sama cewek ya. Kalau cewek kan mungkin aku kok kopi yo. Hasilnya kopi sama si nonton. Kalau cewek kan mikirnya kan terlalu jauh gitu. Kalau cowok kan belajar gitu. Nah kalau nggak salah kan minggu itu ada workshop juga kan. Nah itu kalau nggak salah juga ada Mas Uli sama Mas Mukti salah dua orang yang aku pribadi mengetahui bahwa beliau berdua adalah fotografer yang lumayan ingin awal di Jombang. Nah, tanggapan beliau berdua tentang hasil karyamu di sini apa? Tentang apa namanya proporsi foto ya. Jadi siapa tadi? Mas Mukni itu menyarankan untuk semenarik mungkin menaruh foto-foto ini. Jadi kita atas sesuai dengan tema. Terus kalau bisa ada satu tuh katanya kalau mau foto kayak street fotografi harus mulai nyari konsep dulu sebelum memulai fotonya. Nyari konsep terus agar satu studio foto ini nanti satu tema. Jadi misal kayak katanya moto kan satu orang dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah itu kan memiliki cerita dari situ itu juga. Pertama bangun seperti ini, terus ada alurnya. Berarti konsep cerita di pameran itu ya? Fotonya. Karena saya masih mendadak. Tapi kalau dari Mas Ulin gimana tanggapan beliau? Tanggapan Mas Ulin udah bagus karena emang udah memulai. Tapi katanya Mas Ulin karena kebanyakan orang-orang sekarang kan
moto itu hanya untuk job. Nah, hanya untuk foto-foto dokumentasi, untuk foto-foto yang menghasilkan uang. Iya. Jadi jarang ada yang benar-benar sebagai fotografer ya. Oke. Karena mungkin di Jombang juga kita belum mengetahui lingkungan yang benar-benar sebagai fotografer ya. Maksudnya ada lingkungan kita kan kebanyakan job gitu kan. Iya. Job yang hanya sudah selesai job, hasilnya adalah untuk dinikmati si konsumennya gitu, bukan umum, bukan halayak gitu. Oke, saya sebentar tambah dulu ya. Ini maaf, ini ada kecil namanya Cunas, sedang ngantuk sepertinya. Boys ini. Nah ini, oke. Berarti kan untuk mungkin kalau aku lihat Mas Mukni karena beliau senior banget ya, sehingga yang dikritik adalah konsep sebuah pameran gitu. Tapi untuk Mas Mulin juga karena menemani kamu dari awal belum bisa sampai sekarang mau mencoba banyak hal tentang pameran itu menjadi hal yang bagus gitu loh. Dan kedepannya mungkin konsep dari Mas Mukni juga bisa dipakai untuk the next pameran tahun depan. Amin. Berarti kamu juga mentarget dirimu dong. Maksudnya rapotku adalah pameran di saat ini. Berarti untuk mungkin 3 bulan atau 6 bulan ke depan aku juga harus punya rapot diriku lagi gitu loh. Kamu juga bikin pameran lagi the next dengan tema apa yang lebih dekat konsep mungkin ya gitu. Keren banget sih Mail ini, karena seumuran Mail aku ya belum ngerti apa ya. Maksudnya ketika itu saya tulin, karena mungkin zaman dahulu kita tidak banyak orang yang bisa menemani bakat kita sebagai anak muda. Kalau zaman sekarang untungnya banyak sosial media juga yang bisa update ilmu apapun gitu. Sehingga bakat apapun yang dimiliki Mail atau teman-teman yang seumuran Mail tuh pasti bakal ke-update kalau dia mau belajar. Keren banget sih. Mael kelas 1 SMA tuh, kelas 2. Targetmu tahun depan apa ya? Ya itu mau nyari konsep lagi. Berarti akan fokus di fotografer lagi nih. Maksudnya selanjutnya masih fokus di fotografi nih. Iya. Untuk kalau misalkan apa? Orang kan pengennya kuliah nih nanti. Kuliah tuh pengennya tetap di fotografi apa gimana nantinya? Itu masih belum saya pikirkan. Kita cek cici. Masih panjang gitu ceritanya. Keren banget sih. Nah kenapa Mael nggak ngambil job ketika itu fotografer? Atau lagi pengen menjadi individual yang aku lebih keseninya aja sih gitu? Karena masih belajar jadi masih mencari-cari dulu mana cocok, mana yang cocok buat diriku. Katanya Mas Ulin juga pernah menempuh proses itu. Jadi mulai dari mencoba nge-street, nge-job, sampai nge-sport juga ada, event juga. Jadi nanti saya coba semuanya, mungkin sampai saya cocok di mana. Lebih memilah ya, mana yang cocok buat diri sendiri. Karena kalau nggak seperti itu, misalnya aku suka di street, tapi maksa di wedding, di job-job, itu rasanya kayak membosankan gitu. Semua yang dilakukan itu seperti membosankan. Jadi kayak kita mutu sebagus-bagus apapun, yang dinikmati hanya orangnya. Kita kayak ada rasa gimana gitu. Nah itu beda-beda setiap orang. Karena juga berawal dari kamu seniman sih. Iya. Nggak sebagai aktor mantan dulu ya. Kamu juga merasa seperti itu kan. Kalau kamu nggak karya itu nggak kamu kuasai istilah gitu. Kamu nggak puas terhadap kepuasan orang lain juga gitu kan. Seperti halnya di foto juga seperti itu. Kalau kamu istilahnya belum menguasai hal itu dengan ngotoi gitu, sehingga kepuasan orang lain itu hanya sekedar bagus jelek gitu. Bukan makna yang dilihat gitu kan. Gitu. Keren banget Pak ya. Iya. Semoga kita semua bisa belajar bagaimana cara belajar Ismail ini ke depannya. Karena anak muda itu juga harus terus belajar, nggak cuman maaf di sekolah pulang les lalu selesai gitu. Bakat apa sih yang kita punya? Karena nggak semua orang bakat di akademisi, nggak semua orang punya bakat di mata pelajaran gitu. Kayak aku juga bakatku ternyata di lapangan gitu kan. Di akademisi aku biasa aja gitu. Dan Ismail mungkin di akademisinya lumayan, tapi ternyata di fotografi dia lebih lumayan lagi gitu. Ya, ada kesalahan depan kita. Ini podcast pertama kali setelah saya melahirkan 2 anak. Dulu ada podcast tapi sebelum ada anak, sehingga ini repotnya beneran wow banget ya. Kita tanpa babysitter soalnya. Tapi makasih Mael, karena kamu prosesnya adalah
bener-bener panjang banget dari saya pertama kali kenal 2020 2019 sih, 2020 Corona ya? Ramadan 2020 aku ingat banget pertama kali uminya Mael nganterin Mael pantauin ke daerah Sentul Kebelang. Jauh banget kan? Aku ingat banget Mael kecil banget segini kok paling. Terus uminya yang sedikit maksa, ayo Mael mau kok pantauin gini dan tiba-tiba dia mau di make up di tempat gitu kan. Entah waktu itu perasaan Ismail gimana, apakah dia benar-benar bahagia ataukah hanya karena pengen uminya bahagia gitu kan, aku nggak tahu sih. Karena itu bisa kita bahas di lain waktu gitu kan. Tapi kiranya Ismail adalah proses dari awal saya kenal sampai sekarang berarti sudah hampir 4 tahun ini kayak prosesnya tuh naik meskipun dia pelan-pelan, tapi dia benar-benar naik dari kepercayaan dirinya, dari cara ngomongnya, dari sikapnya itu benar-benar yang Ismail yang saya kenal sudah berubah banget sih. Wah, dulu saya introvert banget ini. Belum introvert juga. Tapi keren banget pameran Ismail ini benar-benar menjadi inspirasi kita semua, terutama saya pribadi sebagai penikmat hasil karya Mael. Dulu aku juga senang fotografi, tapi aku nggak pede bikin pameran, dan sekarang Ismail dengan usianya yang masih muda, dia benar-benar menantang dirinya. Aku butuh pede, karena nggak semua orang memiliki itu. Filosofi makna. Ini dia dekat dong ya. Oke, dia apa? Dia foto. Oke, lah kita berdiri. Tidak usah sing yang perlu sampai tanyakan. Coba kita sedikit mengulik beberapa foto di sini. Oke, ini kan foto pertama yang tadi dia ceritakan kan, yang awal dia melihat foto, ternyata aku iso nggak foto seperti halnya para ahli gitu. Oke, sekarang kita akan nanya, ini foto di mana El, dan menurutmu bagaimana maknanya El? Ini fotonya di Pasar Regi waktu saya nyoba nge-street di jalan. Jadi makanya ini saya melihat wajah orangnya itu memiliki kesan bekerja keras. Sangat bekerja keras. Dilihat dari aktivitasnya itu juga dia telaten, apalagi dia bengkel ya. Bengkel anu ban, dilihat sampai ban-ban samping-sampingnya ada banyak. Berarti rapi. Rapi, berarti ada banyak proses yang sudah dilakukan Bapak ini. Itu filosofi dari Ismail. Nah itu aku tertarik sama yang belakang itu, penjual pop es dan sepeda ya. Ini nah, ini keren banget hasil fotonya karena fokusnya kan ke sepeda ya. Iya. Nah ini bagaimana perasaan pertama kali dapat foto kayak gini? Karena nggak semua orang iso nggak coba kayak gini gitu. Saya dapat langsung cekrek, pertama biasa aja, kan masih dapat foto ini. Waktu proses editing mau waktu dilihat lagi, ternyata beneran ternyata ya. Ternyata bisa ya sekarang. Nah, ini aku pengen nanya foto yang ternyata kamu juga ikut berperan gitu. Tuh, foto drama kolosal ya. Iya, ini foto. Nah, ini yang saya ceritakan tadi ini. Sampai gulung-gulung. Galaunya aktor dan belakang layar gitu kan ternyata. Jadi gimana perasaannya ketika ngambil foto ini? Apa yang kamu rasakan sebagai aktor dan belakang layar ini? Ya pokoknya saya nyari tempat, nyari momen. Waktu di kejadian ini kan drama kolosal kan, banyak. Ya. Banyak objek, banyak orang. Saya benar-benar mikir apa itu. Mikirnya apa nih? Saya mau foto apa. Coba foto benderanya, sampai nyari beberapa objek buat difoto. Karena juga drama kolosal kan ini berlangsung cepat ya. Langsung cepat. Jadi kalau kelewatan sedikit ya udah hilang momennya. Nggak bisa diulangi. Dan ini ketika fotonya tak ambil ketika saya coba menjauh, ternyata melihat lampu ini dia menyentrong lewat bendera Belanda yang dipegang anak-anak ini. Coba saya lihat, bagus sih foto. Itu. Keren. Ada foto lagi nggak selain yang di sini yang ternyata kamu suka banget? Yang menurut orang-orang paling bagus. Yang paling bagus yang di sini nih. Ada komen nggak dari orang-orang nih? Yang ini. Apa nih? Yang diompong ini? Ya ini. Kenapa ini paling bagus ya? Ini katanya teman-teman ini karena fokusnya itu pada wayang, dan juga dilihat dari samping-sampingnya itu banyak orang-orang yang menghiraukan wayang. Ya hanya lewat dan melihat pun tidak, tapi kecuali anak
satu anak yang samping Si Dalang itu. Si Dalang Ki Ompongnya. Oke. Nah ini nih aktor-aktormu nih. Kecil-kecil ini. Ini ceritanya lagi ngapain tuh mereka nih? Lagi emang nyari foto-foto aja buat permainan tradisional. Jadi anak-anak itu bermain kita foto. Oke. Dari kesan tradisionalnya. Keren Ismail. Keren banget Il. Kita ketemu lagi kapan-kapan di karyamu yang selanjutnya. Terima kasih Ismail.